Halo Tribuners, kembali lagi nih di acara kesayangan kalian tentunya di podcast Tribun Ambon, yaitu dengan Yang kita pakai itu teknik digital branding, Heeh. dan kita melakukan penetrasi untuk ke pasar kopi nasional bahkan internasional, dan kita agak kurang push di daerah, tapi ya ternyata 1-2 tahun terakhir dia mulai up di daerah Maluku sendiri, akhirnya diundang oleh Tribun begitu. So terima kasih Tribun. Bentar. Kenapa satu sampai 2 tahun terakhir? Kenapa nih? Berarti sebelum-sebelumnya Kopi Tuni sudah ada, bukan belakangan ini aja gitu. Iya, karena sebenarnya tepatnya dari penelitian itu oleh partner saya, itu dari 2017 untuk meneliti satu varietas kopi lokal itu di Maluku. Itu persebarannya terbanyak di Seram sama Buru. Oke. Terus akhirnya ada semacam gejolak gerakan yang akhirnya kita harus mendirikan sebuah yayasan, mendirikan koperasi, mendirikan lembaga UKM juga sebagai motor produksi, di mana kita bisa mengubah value bahan baku tadinya bahan kopi mentah, Menjadi kita menambahkan value-nya menjadi satu produk yang punya nilai jual tinggi gitu. Dan punya taring juga dalam tanda kutip di pasar kopi nasional maupun internasional. Oke, kalau ngomongin soal punya taring nih dalam tanda kutip di pasar kopi nasional. Sebelum di Ambon 2 tahun lalu, dari mana nih Kopi Tuni? Dua Gimana tahun lalu itu ceritanya? berarti tepatnya tahun berapa ya? 2 tahun lalu adalah 2019 tuh. Nah, oke, itu transisi banyak sekali transisi, mulai dari bisnis model sampai undang-undang segala macam itu mengharuskan kita lebih yang tadinya di bagian grand design kita udah paten nih, udah nggak berubah lagi di bagian grand desainnya, ternyata setelah apalagi pasca Omnibus Law dibakukan, akhirnya ada beberapa sistem yang kebanyakan administrasi yang harus kita kotak-katik lagi supaya bisa survive di selain revolusi industri juga survive di dunia bisnis setelah Omnibus Law. Iya. Kalau begitu kenapa harus Kopi Tuni namanya? Kenapa harus Kopi Tuni? Jadi ada beberapa jawaban, tapi yang paling menarik buat saya untuk dibahas itu adalah kalau memang Maluku itu the Spice Islands, masa cuma cengkeh sama pala gitu. Atau kenapa kalau Maluku itu the Spice Island, kenapa baru belakangan ini serai merah atau bumbu-bumbu yang lain atau rempah-rempah sampai termasuk atsiri? Kenapa Maluku nggak ada kopi begitu? Padahal di Indonesia itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, bahkan hingga Papua, Sulawesi itu punya kopi begitu. Nah, kenapa Maluku seolah-olah tidak punya kopi? Padahal ternyata itu dari segi historikal Maluku itu juga punya kopi, begitu, yang agak beda memang. Ya, berarti Kakak Dev mau bilang bahwa melalui Kopi Tuni ini teman-teman dari komunitasnya atau mungkin apa sebutannya Kakak Dev nih? Kalau Kelompok. komunitas kita satu sistem integrasi ya, dari organisasi sampai jaringan kerja sampai kita juga punya produk. Jadi paling simpel atau paling gampang diserap itu kita bagi 3 aja. Jadi ada yayasan yang mencetuskan program namanya Revitalisasi Kopi Maluku. Itu sistem tata kelola komoditi kopi Maluku dari hulu sampai hilir, terus sudah dibakukan, tidak bisa dikotak-katik lagi. Oke. Lalu koperasi sebagai lembaga penaung petani, kita sudah punya anggota koperasi dari berbagai petani di beberapa kabupaten kota sampai dusun-dusun begitu, untuk mengelola petani ini, hak-hak petani ini. Lalu di sektor UKM kita punya wadah UKM itu resmi juga sebagai motor produksi yang akan bekerja sama dengan petani anggota koperasi kopi Maluku ini gitu. Jadi ada 3 entitas, yayasan, koperasi sama UKM gitu. Bentar, kita kembali ke yang tadi pembahasan di awal tuh, pertanyaan pertama. 2 tahun lalu Kopi Tuni sudah mulai muncul nih kan? Di 2 tahun lalu begitu. Bisa dibilang Dan sudah mulai sekarang muncul. belakangan baru terkenal di baru booming lah di Ambon lah. Belakangan ini beberapa bulan terakhir Kalau mungkin. booming relatif ya. Iya relatif Saya gitu. tidak tahu Nah, detail boomingnya itu bagaimana. pertanyaannya selama 2 tahun ini Kopi Tuni kemana aja gitu? Kok justru katanya mengambil
varietas kopi dari Maluku, Ah, ah. mengelola dari hulu sampai hilir. Tapi kemudian di Ambon sendiri orang-orang justru baru tahu belakangan ini gitu. Termasuk kita ya. Gitu. Oke. Jadi awal kita lembaga sih kalau yayasan baru resmi terbentuk legalitas 2019, koperasi pertengahan sampai akhir 2020 itu baru resmi terbentuk legalitas juga. Tapi sebelum itu kita sudah bergerak apa namanya baik koordinasi aja, pergerakan koperasi itu sudah ada. Lalu kita pasarkan keluar. Oke. Kita pasarkan ke luar Maluku. Memang kita sudah coba riset beberapa menu racikan, beberapa menu, dan ternyata dapat respon baik dari kategori pelanggan, mulai dari perempuan, laki-laki, kategori umur juga, dan berbagai kalangan dan latar belakang. Bahkan ada orang yang tidak pernah minum kopi sama sekali, setelah mereka menikmati kopi Tuni kita mendapat feedback yang positif. Lalu feedback ini kita olah lagi, datanya kita olah lagi, lalu kita kembangkan dalam satu grand design yang lebih matang yang sudah dilakukan di dalam yayasan, lalu kita mulai eksekusi. Di Ambon. Awal-awal sih kita pasarkan keluar. Keluar di mana? Jakarta, Surabaya? Jakarta, Surabaya, ke Sulawesi. Karena kita waktu final produknya kita langsung ke end user. Jadi tidak ada third party ke pihak lain untuk memasarkan kopi ini. Jadi hanya baik kita dari saya sendiri dari divisi digital marketing di bagian pemasaran, kita langsung berurusan dengan end user. Jadi bagaimana kita mengedukasi user atau pembeli Menikmatlah. dari hulu sampai hilir, bahkan sampai kasih tutorial pembuatan standar kopi Tuni original. Jadi mereka bisa menikmati kopi Tuni karena bikinnya tuh beda. Oke. Beda dengan Nanti kopi- baru kopi kita bahas biasa. itu. Iya. Kita ini masih penasaran nih sama awal-awal bagaimana kopi Tuni ini muncul begitu. Oke. Kak Dev, bisa dibilang tadi tuh mulai dari Jakarta, Surabaya gitu. Kenapa? Kenapa kan katanya kopi Maluku, kenapa tidak dicoba pasarkan di lokal dulu, kemudian baru menjangkau nasional seperti Tribun Network, mata lokal menjangkau nasional begitu, anjay. Kalau lokal sih kita pasarkan juga, cuman skopnya terlalu kecil ya untuk kita bisa membuat satu gebrakan ekonomi pembangunan. Kalau kita hanya berlarut-larut di daerah atau di skop yang kecil, dalam hal ini paling cuman di satu spot. Oke. Katakan kafe di Ambon begitu. Kita butuh data atau kita butuh respon yang bisa yang lebih kuat. Nah, apalagi di sisi lain itu di Ambon sendiri untuk edukasi soal kopi itu masih dalam tanda kutip minim, karena kebanyakan ya Iya. di Ambon itu kalau ngomong kopi masih orientasinya kopi saset. Oke. Tapi sesuai nih, beberapa waktu lalu kita juga sempat ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita yang ya mungkin sama lah, pecinta kopi, penikmat kopi begitu. Oh, oke. Nah, yang menarik dari obrolan itu ini, Kak Dev, dia bilang bahwa dalam 2 tahun terakhir, sesuai sama obrolan kita hari ini, industri kopi di Maluku, di kota Ambon terutama, itu mulai berkembang. Bukannya kalau misal kita mulai dari Ambon dulu, mulai dari Maluku dulu, itu akan lebih bagus begitu untuk membangun industri kopi ini begitu. Atau ada tanggapan lain gitu. Sebenarnya yang Bung Dedi pikirkan ini sudah kita bahas ya Oke. di tahun 2019, Ya kan, karena penasaran itu. waktu bahas juga ya dalam tim justru menanyakan ke beta, Bu Dev, kenapa sih ketemu mulai dulu dari Ambon, pasarkan tuh dari Ambon begitu. Nah, agak susah ya karena katong kalau ngomong teknik-teknik branding dan marketing agak susah, tapi beta berusaha menjelaskan bagaimana langkah yang paling tepat untuk kita mengelola kopi Tuni ini di segi pemasaran. Oke. Jadi kalau dari teknik pemasaran, target market kita itu ada di kalangan VIP sama VVIP. Oh, oke. Agak Jadi kita high class ya? kita tidak ambil kelas penikmat kopi itu dari kalangan menengah sama kalangan bawah, kita tidak ambil. Oke.
Jadi dari segi ada 3 kaidah ya, dari segi targeting, segmentasi, sama diferensiasi. Oke. Nah, target market kita itu sudah kalangan VVIP. VIP. Nah, mereka ini kalangan orang yang awas lu kalau ngomong Salah. salah. Oke, oke, Soalnya oke. di target market seperti VVIP ini di dapur mereka itu alat kopinya lengkap. Oh, oke. Hati-hati ngomong kopi sama mereka gitu. Oke, siap, 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 siap. Nah, terus mereka sudah bisa melakukan teknik roasting atau sangrai itu dengan sangat baik. Jadi kalau mereka mencoba kopi dan universal atau biasa aja dengan kopi-kopi lain, Oke. tidak ada yang spesial. Tapi ternyata setelah kita menunjukkan value-value dari kopi tuni dari berbagai desa-desa atau negeri-negeri, dusun-dusun di Maluku ini, ternyata responnya sangat luar biasa. Dan karena kita mencoba penetrasi pasarnya di kalangan VVIP, akhirnya kalangan VVIP inilah yang melakukan semacam influence ke pasar kopi yang lebih global. Oke, kasarannya kalau kita mau sesuatu yang lebih, jangan mulai dari bawah nih. Iya. Kita ambil langsung yang ininya, VVIP yang tadi yang dimaksud. Iya, Pasarkan logikanya. lewat, logikanya begitu ya, pasarkan lewat VVIP gitu, Iya. orang-orang VVIP gitu ya. Dan memang resikonya tinggi ya, karena kalau dapat feedback buruk begitu ya, ternyata kopi Maluku itu tidak punya value apa-apa begitu, itu fatal. Oke. Dan sejauh ini sudah beberapa tahun kita belum pernah dapatkan animo seperti itu. Oke. Artinya tadi sempat disinggung bahwa kopi tuni ini berasal dari berbagai macam kampung, desa di Yes, Maluku. yes. Dari mana itu? Kalau dari kabupaten ya yang terlibat, ada yang aktif, ada yang mulai dari pembibitan, ada yang sudah merawat pohon kopi mereka lagi. Banyak cerita sebenarnya, tapi kalau ditanya daerah, kita ada dari Seram Barat, Maluku Tengah, Seram Timur, Aru, belakangan mulai Buru sama Tanimbar. Belakangan mulai buru sama Ya. Dengan kopi-kopi yang tumbuh sendiri dia. Jadi tidak ditanam gitu. Tidak Tumbuh ditanam. sendiri di dusun-dusun mereka gitu. alami. Ada treatment khusus untuk kopi tuni mungkin? Oh, sangat ada. Nah, ini menarik nih. Coba-coba ceritakan. Kadif. Kalau biasa kan kalau berurusan dengan klien begitu ya, atau calon pembeli, mereka tanya soal product knowledge. Karena apa sih yang membedakan kopi tuni sama Itu. kopi-kopi yang lain begitu. Nah, kita menjelaskan bahwa yang jelas kita punya konsultan kopi juga. Beliau aktif di eksperimen kopi, juga barista tersertifikasi, yang melakukan eksperimen terhadap beberapa varian kopi di Maluku, dan beliau menemukan banyak sekali perbedaan. Atau yang tadi Bung Dedi bilang ada treatment khusus untuk kopi tuni. Nah, perbedaan tersebut beliau rampungkan dalam satu daftar yang akhirnya menjadi instrumen atau parameter. Ternyata kopi di Buru itu cara kelolanya beda sama kopi di Seram Barat misalnya. Karena ada varian single origin. Kan biasa kebanyakan orang tahu kopi itu kebanyakan Arabica, Robusta. Iya. Atau ada juga yang tahu varian Liberica sama turunan-turunannya. Nah, ternyata kopi tuni itu variannya banyak sekali, tidak hanya terbatas di Arabica, Robusta. Bahkan ada varian-varian baru yang kita kesulitan untuk menentukan ini varian kopi tuni, misal yang dia dari Piru, Taniwel sama Ariete, itu ini masuk di mana sih di buku kopi begitu. Oke. Susah sekali karena dari segi fisik biji kopinya beda, terus cara kopi ini mengeluarkan buah juga beda, dan dari bentuk fisik pohon kopinya sendiri juga beda-beda. Tapi kopi gitu. Iya. Jadi kalau konotasinya ya, kalau ke beberapa daerah di Seram misalnya, itu mereka ngomongnya ini kopi hutan gitu. Kopi hutan. Jadi kalau ditanyakan treatment khusus, kopi tuni itu sampai akhirnya kita bisa memproduksi menjadi satu final product di sektor UKM, kita hanya memproduksi grade A atau kualitas terbaik. Oke. Kita hanya memproduksi itu yang langsung ke end user. Siapa yang menjamin itu, Kakak?
UKM punya QC atau quality control yang menjamin varian atau final product yang kita produksi kopi tuni ini dari desa mana, dari petani mana, dan jenisnya itu apa. Iya. Kita klasifikasikan dengan sangat detail dan dibuktikan dengan cita rasa yang stabil. Jadi rasa kopi tuni itu beda-beda tiap desa. Oke. Tiap dusun itu rasanya beda-beda. Nah, dari segi panen, perawatan pohon sampai pasca panen, jemur, penyimpanan di gudang, terus di grading, terus di sangrai, itu step by step transisi Treatment. pengelolaan ini itu beda-beda tiap desa. Oke. Kemudian jadi satu produk yaitu kopi tuni itu. Ah, Luar biasa. Itu istilahnya akte kelahiran kartu keluarganya udah jelas ini kopi-kopi ini ya. Kalau dari segi database yang kita punya bisa dibilang iya, Iya. jelas karena kita punya parameternya beda-beda. Jadi kita udah tahu kopi dari petani siapa yang dusunnya di mana. Ya kita udah tahu parameternya. Berarti kopi sekian, kopi A ini, oh berarti yang sangrai nanti teknik sangrai atau roastingnya itu apakah light, medium, dark atau medium to dark itu dia beda-beda. Ada yang sangrai bisa sampai 2 jam, 7 jam, ada yang cuman 8 menit. Jadi beda-beda. Karena perilaku petani di beda-beda daerah ini memperlakukan pohon kopi mereka juga beda-beda. Iya. Dan ketinggian juga mempengaruhi. Begitu. Iya sih. Karena rata-rata kan kalau yang saya tahu nih ya, awam nih ya, kalau kopi itu kan biasa di dataran tinggi ya. Kopi itu ada di pinggir pantai, Nah, itu tuh. di pesisir. Emangnya bisa kopi yang tumbuh di pesisir pantai, di pinggir pantai begitu memiliki kualitas yang bagus gitu. Nah, kalau balik lagi ke awal tadi kan ada taring dalam tanda kutip kopi tuni salah satunya itu bisa tumbuh di pinggir pantai. Itu yang nabrak Pesisir. justru, itu yang nabrak justru. Itu baru salah satu sih dari sekurang-kurangnya 10 value. 10 value kopi tuni. Tapi iya sih tadi itu sudah terjawab juga sih pertanyaan ini sebenarnya. Kenapa harus Kalau kata partner saya sih agak lucu ya, partner. Kopi tuni itu melawan hukum kopi. Iya. Setelah Kenapa? dia meneliti ya. Nomor satu ya itu bisa tumbuh di pinggir pantai. Lalu ada kopi tuni yang kalau sudah di roasting dia masuk ke mesin grinder itu, mesin grindernya bisa rusak terlalu keras kopi tuni. Oke. Itu kok kopi batu karang mungkin ya. Memang kalau biasa ada user atau pelanggan kita itu yang dia sudah istilahnya ilmu kopinya kuat sekali. Dia mencoba menggigit kopi tuni dan memang dia Giginya kasih patah. testimoni bukan patah ya. Testimoninya oh ini kopi begitu ternyata dia masih kurang agak percaya begitu Bahwa itu kalau kopi. itu kopi ya, keras gitu. Tapi ngomongin soal kopi tuni, tadi kita sudah bahas soal gimana kopi tuni memberikan gebrakan dari Maluku ke nasional, pasar nasional lah gitu lah, ke kelompok VIP begitu. Tapi jangan lupa nih, seberapa jauh kopi tuni menghidupkan perekonomian masyarakat petani kopi di Maluku gitu. Ini yang menarik karena simpul dari seluruh pergerakan kita itu finalnya ke situ. Iya, harusnya emang ke situ. Sejauh mana? Kalau sejauh mana? Mata memandang, bukan. Sejauh mana ya? Mikirnya terlalu jauh gitu. Testimoni aja ya. Paling salah satu testimoni dari petani, ada satu petani kita yang di Kampung Ariate itu. Di mana itu Ariate? Ariate itu di Seram Barat. Seram Barat. Itu kopinya canggih, masih green bean tapi hitam. Kopinya warna hitam padahal biji kopi mentah, coffee bean. Dengan kopi dia mampu menyekolahkan anaknya sampai wisuda. Dengan kopi. Jadi waktu ada cerita ya, ngapain sih kan tetangga-tetangga begitu di Ariate juga ngapain urus kopi, memangnya ada yang beli kan awalnya kopi itu tidak ada harga gitu.
ada, dan dia udah kasih tahu. Tapi di saat orang urus misal cengkeh, karena ibunya sudah agak berumur, nah, dia bisa mengelola kopi dan dia panen ratusan kilo, ya sudah, kita dari koperasi beli dengan harga 30.000 per kilogram. 30.000 per kilo gitu. Sekali panen dapat berapa tuh? Kalau dari satu desa saja tuh. Atau satu petani lah. Nah, ini yang tragis karena berhubungan langsung dengan pendapatan petani yang ya, Iya, linknya juga ke taraf hidup petani. Ada petani yang mereka hanya mampu panen 1-2 kilo, tapi ada petani yang mampu panen itu sampai ratusan kilo, 700-800 kilo sekali panen. Faktor apa lagi nih? Faktor kopi itu tumbuh liar di dusun mereka. Jadi kalau yang dusunnya kopinya sedikit, gitu, mereka panennya juga sedikit. Karena memang kopi itu konotasinya awal-awalnya petani jangankan baru booming di Ambon, petani juga kaget. Oh, sekarang kopi ada harga begitu. Oh. Waduh, padahal tahun kemarin itu tebang pohon-pohon kopi begitu. Iya. Berarti munculnya Kopi Tuni ini juga kan tadi kan kasih tahu tidak ada perkebunan kopi monokultur kan Iya. di Maluku, kan cuma tumbuh liar. Iya. Nggak cuma Maluku ini nggak cuma melulu soal cengkeh, soal pala begitu, tapi juga ada kopi. Tapi kopinya ada dan bibitnya bukan dari luar loh ya. Tapi ngomong-ngomong, jadi mau masuk sedikit soal kopi nih. Beberapa teman-teman itu pernah memperkenalkan gitu, kayak cerita-cerita soal kopi gitu. Dia bilang kopi yang paling enak itu dari Sumatera, kopi yang paling enak itu dari Toraja, rata-rata gitu di Ambon nih. Menurut Kadif sendiri bagaimana untuk menjawab itu tuh? Memang soal rasa itu relatif ya. Nah, balik lagi nih relatif nih. Relatif ya. Tapi enak itu parameternya apa? Iya. Karena ada penikmat kopi yang dia mau ada kecut rasa asam. Lalu ada yang dia mau pahit sekali. Ada yang dia mau jangan terlalu pahit begitu. Masuk angin nanti ya. Iya, kalau kopi tuni itu tidak pahit Hah? dan tidak asam. Kopi Tuni tidak pahit dan tidak asam. Sementara kopi sekopi-kopinya kopi adalah pahit. Gimana nih? Kalau di standar produksi kita, ya memang kita bisa roasting atau menggunakan teknik roasting lain yang bisa rasa pahitnya itu lebih berasa. Tapi yang kita produksi secara universal yang sekarang ini tidak pahit. Artinya kalau minum kopi, kalau kasih gula ya tidak pahit. Gitu. Jadi dia bisa di custom. Tapi kalau customer ini dia mau sedikit pahit, dia tidak akan mendapatkan rasa pahit yang sangat pahit seperti kopi-kopi pada umumnya di Kopi Tuni. Oke, berarti pahit juga nggak terlalu pahit gitu ya? Masih jadi Toraja. Iya. Tidak terlalu pahit. Tapi kalau pribadi saya sendiri minum kopi Tuni dibanding kopi Lampung atau kopi dari Floris Mbak Jawa atau dari Toraja misalnya, pahitnya lebih kuat ketimbang kopi Tuni. Tapi kalau orang yang sensitif dengan pahit minum kopi Tuni, mereka akan deteksi langsung kesan pertama pahit. Tapi kalau untuk penikmat kopi standar begitu ya, kok tidak pahit gitu. Jadi relatif gitu. Kalau saya sih semua kopi pahit ya. Kopi ini barat ini. Atau nanti Bun Dedi datang aja di markas Kopi Tuni di Boleh. Boleh, nanti kita icip-icip ya sambil kita langsung live report dari sana ya. Tapi kopi ini kayak ini ya, kayak kehidupan ya kopi ini ya. Kadang pahit gitu, tapi adanya Kopi Tuni ini sepertinya membangkitkan selera untuk mencicipi ini. Waktu tanya panitia katanya tidak perlu diadakan Kopi Tuni begini. Jadi datang kosong. Oke. Kakak Dave, Kopi Tuni tadi sudah diceritakan bagaimana menggebrak pertama sampai menghidupkan petani-petani lokal kita gitu, petani kopi lokal gitu. Saya penasaran gimana nih Kopi Tuni ini begitu dihidangkan tuh jadi apa sih? Apakah standar kopi pada umumnya atau kemarin tuh saya beberapa hari Jumat tuh minum kopi rasa leci, espresso rasa leci itu, atau gimana Kopi Tuni kalau dihidangkan? Pertama Kopi Tuni itu kenapa teknik roastingnya beda-beda? Karena Kopi Tuni itu dia sudah punya cita rasa alami karena pohon kopi yang tadinya bukan perkebunan monokultur.
Jadi kopi tuni kalau tumbuh di dekat pohon cengkeh, ya kopi tuni itu dia sudah akan Rasa cengkeh. berasa cengkeh Waduh. tanpa harus dicampur atau dioplos begitu dengan cengkeh. Jadi di segi produksi di QC control juga kita sangat disiplin untuk menentukan parameter cita rasa ya. Jadi roasting yang tadinya beda-beda durasi, beda teknik itu bukan asal-asalan. Kayak dari lava itu kopinya itu light. Light. Kalau dari Buano roastingannya cenderung ke medium to dark. Kenapa ada teknik-teknik roasting beda-beda? Kenapa tidak disamakan semuanya? Karena dusun petani itu beda. Begitu kalau di Buano pohon kopi ini dia tumbuh kebanyakan di pohon kenari. Jadi waktu minum kopi yang lidahnya pintar ya beberapa customer itu coba mereka langsung ping, kok rasa kayak kacang apa kenari. begitu, Iya, kayak iya, rasa iya, apa kan kenari kan susah tebak tuh. Iya, iya, iya. Ternyata pas bilang kenari, oh iya rasa kenari begitu. Oke. Kalau Oke. dari Tamilau pernah itu kopi rasa durian karena kopinya tumbuh di bawah pohon durian. Iya. Jadi kopi di Maluku itu dia tumbuh di bawah atau di sebelah pohon penaung. Oh, ciri khasnya gitu ya. Emang di Itu setiap ciri khas. kampung-kampung, Salah kabupaten-kabupaten satu ya? dari value yang tadi pernah beta singgung, salah satu dari value kopi tuni itu punya cita rasa. Yang beda. Tiap varian, tiap desa atau varian single origin, jenisnya, variannya apa, terus dari daerah mana, dia akan cita rasanya beda sama daerah lain. Oke, karena itu tadi dia tumbuh nggak sendiri, dia tumbuh Ya, dia bernaung di butuh bawah pohon. pohon penaung atau pohon pendamping. Ini yang bikin mungkin para tribuners yang suka minum kopi ini penasaran sama rasanya kopi tuni nih Bang ya. Tapi di Ambon sendiri Bang, udah berapa outlet atau mungkin masih gimana nih kopi tuni nih? Berarti di segi pemasaran ya, Pemasaran. kalau jujur kalau dari segmentasi segmentasi produk, strategi pemasaran kita itu kalau ke coffee shop kita lebih menjadi supplier. Karena sistem kita sendiri tidak ada owner coffee shopnya, tidak. Tapi kita bermitra dengan coffee shop. Oh, bermitra dengan coffee shop. Ya. Boleh Cuman di-mention mungkin? kalau boleh disebut is okay. Boleh. Ya, kita sejauh ini kita hanya bermitra dengan coffee shop di Ambon sendiri itu ada dua. Pertama di Kenny Cafe, Teras Kopi, Teras kopi. sama Karibo Coffee. Jadi punya Ibu Sani Iya, Syahwarwati sama punya M Saiful Rumakur. Begitu. Berarti selama ini yang saya minum di kota Jawa itu merupakan Ada yang Ada dari ya. supplier UMKM Kopi Tuni. Tapi kalau dari Saiful sudah punya dan sangat konsisten untuk memperkenalkan kopi-kopi lokal. Oke. Kebanyakan di daerah Bula atau Seram Timur. Begitu. Memang ngomongin kopi juga, apalagi jualan kopi memang harus konsisten nggak sih? Harus ya. Harus karena ternyata Menjaga cita kalau rasa kita gitu. pelanggannya sudah pesan kopi ini begitu. Bulan berikut dia pesan lagi rasanya sudah lain. Bahaya kalau tidak konsisten gitu. Saya pengen tahu biasanya para kayak Kakak Dev gini kan mungkin kopi enthusiasm gitu. Penikmat kopi, pecinta kopi, apalah sebutannya gitu ya. Sebenarnya beta juga bergeser ya, bergeser dari masih zaman kuliah itu karena memang tidak ada edukasi kopi sama sekali seperti kayak sekarang. Dulu itu bahkan bisa dibilang buta kopi, yang paham cuman kopi saset begitu. Cuman kalau mau mahasiswa begadang begitu Tetap ngopi lah. harus ngopi begitu, tapi tidak paham kopi akhirnya kopi saset. Oke, iya. Kopi Yang K. merek Good Day, Yang kopi K. merek Good Day, Papal Api. kopi K gitu. Iya. Lalu akhirnya setelah mengenal kopi tuni, jadi ingat, oh ini kayaknya kopi yang kalau cuman dari kopi tumbuk atau kopi kampung kayaknya beta pernah minum waktu SMP, waktu SD malah. Oke, waktu di kampung pasti. Oke, ternyata kopi ini kalau dikelola dengan benar,
Kalau disangrai atau diracik, diseduh dengan teknik yang benar, maka dia akan memberikan Cita rasa ya. efek yang sebenarnya bukan racun dalam tanda kutip, tapi dia memberikan efek adrenalin ada, terus kafein yang ketemu butuhkan walaupun tidak dalam jumlah banyak untuk bisa lebih fokus untuk beberapa jam. Ada manfaat-manfaat kopi tuni. Bahkan dari testimoni pelanggan juga ada yang sampai istilahnya pencernaannya lancar. Ini memang belum ada legitimasi ya. belum ada penelitian. Cuman karena berdasar testimoni, ya oke, kalau gitu kita angkat sebagai cerita testimoni, ya boleh. Gitu. Mungkin bisa diceritakan cerita-cerita pelanggan dari Kopi Tuni, apa yang mereka rasakan, mungkin yang unik-unik lah. Kalau sekarang Biar Tribuners juga ada gambaran ini Kopi Tuni gimana sih? Kalau sekarang karena kita hanya konsisten di 2 menu. Apa tuh? Menu apa tuh? Menu Tunicino itu cappuccino versi kopi tuni. Cappuccino versi Kopi Tuni. Terus Tuni latte? original. Ya, original. Oke, siap. Bisa diseduh dengan teknik Vietnam drip, V60, French press. Tapi kalau sekarang kita sudah batasi karena untuk mau kumpul lagi mengenerate pelanggan untuk mendapatkan feedback bagaimana sih. Jadi kita lebih strike ke original, polos aja gitu. Kopi polos ya? Iya, polos aja gitu. Kalau pakai kombinasi mokanya atau tunicino, menu tunicinonya kayak gini gitu. Nah, ternyata feedbacknya udah lain. Padahal kalau dari segi menu sendiri kita udah lebih dari 56 menu. Lebih dari 56. Cuman kita tidak expose. Kita tidak expose. Nanti kalau ada pesanan VVIP, biasa kita kirimnya tuh barista sama jumlah kopi yang mau disajikan di tempat-tempat mereka. Sebentar Kak Div, pesanan VVIP artinya orang mau bikin coffee shop kemudian butuh barista kayak gitu? Oh no, kalau kayak di kantoran atau kalau Tribuners mau pesan kopi dalam jumlah minimal 20 gelas begitu, yang kita datangkan tuh barista sama sealat-alatnya lengkap. Ada meja portable-nya begitu. Nah, di situ ada menu yang bisa kita tawarkan. Semacam feedback dari kita lah, karena sudah mengundang Kopi Tuni, sudah booking Kopi Tuni begitu. Ada menu yang tidak hanya sebatas kopi hitam sama kopi susu. Kejutan menurut ya, menu kejutan. Karena kalau buka ke pasar, terakhir ketemu buka ke pasar semuanya begitu, apalagi dari kopi varian dari banyak desa begitu, kurang dari seminggu habis. Oh, oke. Saya kira nanti bakal di ini ya, mungkin kejutan yang tadi maksud itu karena sudah mengundang Kopi Tuni itu kan, kopi tubruk ya. Iya. Kopinya diminum, hostnya dituang enggak. Sangat garing sekali ya. Saya mencoba untuk memberikan sedikit komedi begitu dalam kali ini, cuman kayaknya narsum saya ini sangat serius gitu ya. Ada komedi dari petani. Komedi dari petani kopi. Oke, siap. Oke. Ini tragis lucu ya sebenarnya lucu, tapi kalau ketawa dosa gitu. Oke, siap. Jadi ada karena fakta. Oke. Jadi ada, katakan tamu-tamu begitulah, petinggi-petinggi dalam tanda kutip begitu, mengunjungi daerah-daerah tertinggal begitu di Seram. Lalu tamu-tamu ini disuguhkan tuan rumahnya kan panik kan, datang begitu. Nah, dia masak air panas. Oke, siap. Kan karena masih di kampung jadi kayu bakar. Jadi masak air panas, kayu bakar, dia bikin kopi ke tamunya, siap. Nah, kopinya tuh kopi K, terus kayu bakarnya itu dari pohon kopi gitu. Oke, siap. Jadi aromanya dia menggunakan kayu bakar dari pohon kopi. Oke. Di tungkunya untuk mendidihkan air panas. Air panasnya dipakai untuk seduh kopi saset. Agak konyol ya petani ini ya. bukan konyol, tragis, tapi itu pengalaman nyata yang kita. Oke. Iya. Padahal ini kita datang untuk jangan ditebang pohon kopinya gitu. Ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Tapi itu mungkin memberikan cita rasa yang baru ya. Karena kopi K ini diseduh atau dengan ini ya
kayu dari pohon kopi begitu. Iya, karena kalau biasa ada volunteer lah, agen-agen kopi tuni di desa-desa itu, Pak Dev ada kopi tuni di sini. Oh, kita turun. Oke. Walaupun mau dirawat tidak dirawat, kopinya cuma berupa pohon atau masih anakan, yang penting ada potensi di situ, apalagi Setumbuh. daerah baru, kita turun pastikan gitu. Jadi kadang turun juga petani, oh jawab sing ada kopi gitu. Karena konotasi ada kopi buat mereka itu adalah Dalam jumlah yang besar. bahan mentah yang siap dibeli. Jadi petani itu siap jual. Jadi konotasi petani itu biasa kalau orang datang dari luar itu tanya komoditi tertentu, itu mereka pikirnya itu yang datang ini pembeli. Oke. Padahal belum tentu ada kopi, maksudnya pohon kopi. Polos-polos pokoknya petani-petani di Kesian ya. Maluku Gitu. ini ya. Penting nggak sih kalau kita edukasi petaninya gitu, Kak Dev? Justru Supaya bisa mengelola sendiri begitu maksudnya? Justru yang tadinya dari segi product knowledge kita edukasi pelanggan atau customer, kita juga edukasi petani. Sampai akhirnya ada pertambahan anggota petani yang mendaftar join di dalam koperasi Seribu Negeri Kopi Maluku. Oke. Oke, jadi mereka akan berkomitmen tidak tebang pohon kopi mereka lagi, justru pohon kopinya mereka dirawat, atau di desa-desa, beberapa desa itu pohon kopi tidak ada, mereka mulai dari pembibitan. Oke, mereka mulai dari pembibitan. Oke. Karena dari koperasi sendiri yang akan membeli kopi dari anggota koperasi ini dengan harga 30.000 1 kilo sejauh ini, itu sudah lebih dari harga coklat dan kopra. Lalu mereka juga akan aktif mendapatkan laporan bagaimana sih kopi dari misal dari Buano, kopi tuni dari Buano, petani kita Pak Tuheteru itu kopinya sudah tersebar sampai kemana sih? Jadi petani juga tidak hanya putus di urusan menjual, tidak. Jual beli ya. Tapi petani sudah membawa nama desa mereka, karena di dalam kemasan atau packaging produk kita itu ada nama varian kopi sama nama daerah dari mana kopi itu berasal. Oke. Berarti betul-betul menghargai ya jeripaya petani-petani kopi kita Oh gitu ya. ya, jadi yang sampai sudah level final product sampai penetrasi pasar itu hanya petani-petani yang memang sangat-sangat komitmen dengan program revitalisasi kopi Maluku ini. Dari mana-mana aja tuh, Kak Dev? Kayak dari Buano, Nama Sula, Horale, Ariate, dari mana lagi ya? Bahkan saya sendiri kaget nih ada kopi di daerah-daerah Lava. tersebut gitu. Ya. Apalagi lava tuh. Padahal saya sendiri kaget juga tuh ada daerah namanya lava ya. Dari Saju. Iya. Muncrat. Makanya saya kan baru beberapa tahun nih Kak Dev kan harus butuh mengeksplor Oh, Maluku justru bukan cuman beta saja, tapi teman-teman yang terlibat juga itu wajib untuk mengedukasi. Jadi kalau kenapa tadi Bung Dedi ketawa beta seng, itu karena Karena tahu. kita punya kewajiban untuk memberitahu Iya, soal iya, kopi ini, begitu. Jadi biasa kita sudah kadang berurusan dengan barista profesional itu sampai yang menang festival kopi Nusantara dari Makassar, dari Sulawesi itu datang. Terus betel mereka bawa kopi. Masa kopi lu begitu karena terkenalnya kan di luar. Dia bawa kopi terus kita betel. Ya, ini Pak ya, ini cara bikinnya sama ya, ini kopinya Bapak yang menang festival. Jadi kopinya mereka langsung 1 kilo itu 700.000 kalau nggak salah. Oke. 700.000 1 kilo. Dia datang sama sekretarisnya ke Ambon, betel. Kita Berarti ini betel. pengetahuannya Kak Dev soal kopi ini luas lah ya. Bisa lah ya. Sama kayak Bung Dedi juga masih belajar. Tuh, saya ini sekali masih belajar sekali. Nah, ngomongin soal tadi barista segala macam, saya punya pengalaman unik nih. Dulu saya sempat ini kan Kak Dev. Cerita sedikit nggak apa Kak Dev ya? Aman ya? Aman ya? Boleh. Dulu saya sempat ini sih dipekerjakan jadi tukang bikin kopi aja, tukang bikin ya. Jadi udah ada SOP-nya nih, tinggal nyampur-nyampurin aja gitu kan. Nah terus ada cowok nih datang kan, dia bilang saya mau espresso gitu. Oh, saya bikinin tak sesuai SOP yang berlaku di kafe tersebut gitu. Nah saya kasih tuh kan, nah kakak ini gitu.
Ini manusia tengil banget ini. Jadi habis coba, wah ini ada yang kurang ini. Nah gimana Kak Dev kalau di posisi itu gitu? Sejauh ini gitu. Kalau misal ada tester-tester gitu Pertama, misalnya. karena segmentasi produk kita tidak Mhm, outlet atau coffee shop, mhm. tapi pengalaman itu pernah ada, Nah itu kan banyak tuh orang yang so tahu kan. pernah ada. Nah, bahkan mereka itu apa yang mereka bilang itu benar. Memang ada yang kurang, Oke, apa tuh? memang ada yang salah, dan memang ilmu mereka itu lebih tinggi dari kita. Harus kita akui. Di kasusnya Kak Dev. Itu kasusnya bukan cuman beta di lingkaran komunitas organisasi kopi Maluku ini juga Oke, itu oke. berhadapan dengan orang-orang, jadi adu argumen karena ternyata latar belakang ilmu pengetahuan mereka berdasarkan ilmu pengetahuan kopi pada umumnya Oke. yang notabene-nya itu kopi mereka itu dari perkebunan monokultur, Oh. ya Sementara kan, kopi tuni sendiri bukan bukan dari monokultur. monokultur ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah sangat paham kopi itu, makanya penetrasi pasar kita yang tadi di awal sudah disampaikan itu, kita targetnya adalah orang-orang seperti itu. Oh. Mereka udah sangat paham kopi itu nih, udah sangat paham ilmu kopi, Dari tapi perkebunan mereka belum tahu monokultur kopi ya. itu nih. Kasih tahu lah dengan kopi tuni. Kalau kita kasih tahu kopi itu nih ke orang lokal begitu, dari segi psikologi masa di Ambon, jangankan kayak ada yang kurang, fatal gitu kalau ketemu orang yang sudah, kalau beta kopi N, kopi K, kopi G begitu. Iya 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 iya. Gede Bahkan ya. jadi garing begitu. Iya, iya, iya. Ini apa ini, sementara dalam dunia kopi kopi-kopi seperti itu bukan kopi begitu. Kembali lagi terus Jadi menyikapinya kalau gimana? kita ngomong kopi sama orang-orang kelas VVIP dalam tanda kutip itu, kita basicnya kopi saset, mundur, jangan ngomong kopi sama mereka. Kopi itu penyumbang devisa juga, Iya, iya. urutan kelima. Dan kopi itu komoditi internasional, itu masuk peringkat 10 peringkat pertama. Selain Kopi ya? selain kopra dan kelapa sawit, minyak sawit Dari Maluku, dari Indonesia. Indonesia. Memang dari tingkat konsumsi ada, tingkat produktivitas tiap daerah ada, dan tingkat ekspor kopi. Indonesia ternyata selalu ada dalam peringkat 10, minimal 10 besar. Waduh, kalau beberapa tahun lalu itu mungkin kita baru-baru dengar itu kopi luwak segala macam. Ini juga baru lagi nih kopi tuni ini. Nah, Kak Dev mungkin buat Tribuners nih yang pengen nyicipin kopi tuni, mereka harus kemana kalau di Ambon ini? Kalau kopi tuni mau seduhan yang ala kopi Nusantara, biasa kita langsung arahkan. Kalau mau seduhan Ibu Sani, silakan ke Kenny Cafe Teras Ini Cafe Kopi. Teras Coffee. Terus kalau mau seduhannya Saiful sama teman-teman dari Semar Seram Timur, silakan ke Karibu Kopi di Kota Jawa atau di Gong Perdamaian. Tapi kalau mau meeting gitu, karena ada stok free, Nah, oke. datang aja ke Ini menarik ini, stok free. markasnya Kopi Tuni Di mana itu? Ditantui di Ruko Industri Perdagangan Provinsi Maluku, jadi sebelahan dengan Rumah Sakit Siloam. Oh, Pintu keluarnya mall. enggak, saya lebih notisnya sebelahan sama tukang jual motor bekas. Oh, itu punya kota, Industri Perdagangan Kota Madya. Tapi sebelahnya lagi berarti. Ya, yang bangunannya beton. Oh. Yang ada parkiran trotoar luas. Yang pernah ada pohon tumbang itu di situ. Itu masih di belakang. Pokoknya persis pagarnya ini memisahkan antara rumah sakit dan industri perdagangan. Iya, kayaknya ada pertanyaan ini di kolom komentar di mana tuh, Facebook atau YouTube kita nih. YouTube ya, tolong langsung dikirimkan. Oh, ini panitia sing Enggak, briefing kalau maksudnya ada untuk- pertanyaan-pertanyaan. Hah? Wah, berat nih. Pertanyaannya mau dijawab silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tribuners ini baik. Perbedaannya oke, kita kasih salah satu perbedaan. Kalau Liberica itu tingkat keasamannya lebih tinggi. Oke. Kopi tuni, kalau minum kopi tuni asam, itu bukan kopi tuni.
Oke. Nah terus Atau kalau misal tergantung racikannya barista. tergantung Kalau macam si customer minta ada sedikit asam, jadi dia kasih yang ada. Tapi asam bukan multiply, misal makin dingin makin asam, gitu, bukan. Tapi asamnya cuman kecut, ada sedikit asam. efek-efek sedikit ya. Ya. Iya. Kalau kita Filter, mau ke Karibo Coffee mungkin atau ke Teras Coffee, terus kita mau pesan nih, saya mau kopi tuni gitu. Ngomong aja langsung mereka ngerti atau harus apa dulu apa gitu atau ada menu tertentu dari mereka gitu. Sebenarnya kalau barista itu barista itu juga punya kualifikasi, ada satu kualifikasi barista itu apakah seorang barista itu dia interaktif. Interaktif bukan kalau orang Ambon bahasanya bikin pasti bukan, tapi harus menanyakan sampai level asam lambungnya si yang mau menikmati kopi ini dia punya riwayat asam lambung, keseng, atau dia mau dia paham kopi tuni ini sudah sejauh mana gitu. Kalau ternyata orangnya sudah paham mau kopi tuni gini-gini teknik, oh biasanya sudah paham. Oh berarti sudah diedukasi atau sudah dapat informasi dari teman-teman agen-agen kopi tuni gitu. Itu makanya kenapa kopi tuni baru dipasarkan di 2 coffee shop, Karibo Coffee dan Teras Coffee itu tadi. Kalau di Jakarta ada. Enggak, di Maluku, di Oh, di Ambon. Maluku cuman 2. Cuma 2. Dong aktif dan mengedukasi pelanggan. Kalau mau tahu lebih detail tentang perbedaan kopi tuni mungkin teman-teman penyelenggara bisa ambil sampel di Oh boleh ambil sampel itu. Aduh ini sini kopi-kopi tuni ini saya pengen melihat bagaimana. Yang di bagian di bawahnya ya. Nah itu ini. Nah itu Koptun. Yang bawa kopi aja dulu. Boleh semua yang final product juga. Terus ada yang dari rumah produksi itu contoh produk. Oke. Boleh dari brand rempah juga karena dari satu rumah produksi. Oke, ini Tribunersnya. Kalau Kopi ini tuni. final product untuk segmentasi VIP.